Mahasiswa gelar aksi reformasi jilid 2, soroti ketimpangan pembangunan di Maluku. Ratusan mahasiswa Universitas Patimura atau Unpati bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Gong Perdamaian, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 17 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan berbagai tuntutan nasional yang dikemas dalam isu-isu lokal yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah. Koordinator aksi Reski Saidin dari Fakultas Hukum Universitas Patimura mengatakan gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperpanjang semangat reformasi jilid 2 dengan menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan dan wilayah terluar. Menurutnya, aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan masyarakat. Di antaranya Patimura Bersatu, Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, HMI Maluku, PKC PMII Maluku, Gempar, HMI Komisariat Teknik, Gerakan Mahasiswa Pemuda Ketenagaan Seram Utara, serta Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tehoru. Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan 5 tuntutan utama, yakni menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif terhadap aktivis sipil, mempercepat legislasi daerah terkait masyarakat adat, mereformulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menghentikan komersialisasi pendidikan, serta mempercepat pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kepulauan. Massa juga menyoroti berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat Maluku, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan, hingga kondisi ekonomi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Dalam wawancaranya, Reski menyampaikan bahwa masih banyak di wilayah di Maluku yang mengalami keterbatasan akses listrik, air bersih, jalan, dan fasilitas pendidikan yang memadai. Yang menilai pembangunan yang berlangsung di tingkat nasional belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah kepulauan. Karena Maluku sing membutuhkan makanan gratis, tapi kita membutuhkan pendidikan gratis. Maluku sing kekurangan sumber daya, Maluku banyak sumber daya, cuma dieksploitasi oleh negara khususnya Indonesia. Pemerintah pusat harus tahu itu. Kalian semua eksploitasi Maluku, kami merasakan itu. Anak-anak khususnya persoalan pendidikan yang kami tekan. Karena fasilitas pendidikan bahkan di kampung saya, di KI besar itu tidak ada lampu. Dari saya SD sampai sekarang, tidak ada lampu yang masuk dalam kampung saya. Kemudian pasokan air bersih ditambah dengan jalan. Ini tidak ada di kampung saya. Bayangkan Indonesia sebesar ini, tapi lampu tidak ada di desa saya, desa Tamungil Nuyanat. Nah, kemudian bukan hanya di desa saya, tapi beberapa desa yang ada di Maluku. Selain itu, para demonstran menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan di Maluku. Mereka menilai tingginya angka pengangguran dan putus sekolah tidak terlepas dari masih terbatasnya akses pendidikan yang merata dan berkualitas terutama di daerah terpencil. Massa aksi juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup. Menurut mereka, kondisi tersebut turut dirasakan oleh nelayan, pengemudi ojek, serta kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. Para demonstran berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap pembangunan Maluku, khususnya dalam bidang pendidikan, infrastruktur dasar, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Namun aksi yang berlangsung di kawasan perempatan lampu merah Gong Perdamaian tersebut berakhir ricuh. Kericuhan terjadi saat massa dan aparat keamanan terlibat ketegangan di lokasi aksi. Akibat insiden tersebut, seorang anggota kepolisian dilaporkan mengalami luka yang diduga akibat terkena lemparan benda saat kericuhan berlangsung. Aksi demonstrasi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI dan Polri untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Aparat juga berupaya mengendalikan situasi agar kericuhan tidak meluas dan aktivitas masyarakat di sekitar lokasi dapat kembali berjalan normal.